adalah perjalanan pulang. Langkah-langkah kita mencari arti. Dan setiap persinggahan adalah sekolah bagi hati. Joko Pinurbo, Perjalanan Pulang. Every great journey begins with self-belief. And as students, we all face challenges, whether in studies, friendship, or future dreams. But challenges are not meant to stop us. They are meant to make us grow stronger. Halo Sobat SMA, saya Bayin Aurelia, siswi SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Saat ini saya sedang duduk di bangku kelas 12 dengan mata pelajaran peminatan sains dan teknologi. Kini di usia 17 tahun, saya belajar bahwa masa muda bukan hanya masa untuk mencari jati diri, tetapi kesempatan untuk selalu berinovasi dan terus menghasilkan karya. Saya lahir dan tumbuh di kota Gresik pada tanggal 16 Maret 2008. Kota yang dikenal sebagai bandar perdagangan dan pusat budaya pesisir Jawa. Saya tumbuh di lingkungan yang penuh dengan rasa gotong royong dan kerjasama. Shadaqallahul adzim. Saya tumbuh di lingkungan yang religius yang menghantarkan saya mendapatkan sertifikasi 1 juz pada 2019 dan sertifikasi 5 juz pada tahun 2023. Setiap pencapaian dimulai dari langkah kecil. Langkah kecil saya pun dipenuhi tantangan, pembelajaran, dan kesempatan. Perjalanan saya dimulai dari public speaking. Saya meraih medali perak lomba speech nasional dan menjadi juara 1 speech se-Jawa Timur pada tahun 2024. Selain itu, saya juga sering dipercaya menjadi MC dalam berbagai kegiatan, mulai dari acara ulang tahun hingga kegiatan sekolah. Di samping itu, saya juga pernah mengikuti lomba baca berita tingkat Jawa Timur dan meraih juara 3 pada tahun 2021. Dari pengalaman ini saya belajar bahwa berbicara di depan umum bukan hanya kita menghibur audiens, tetapi bagaimana kita menjalin kedekatan dengan audiens dan menyampaikan pesan secara jelas. Pada tahun 2024, saya berhasil menjuarai harapan pertama lomba IT-preneurship yang diadakan oleh ITS. Dan kala itu saya mengembangkan inovasi yang sangat kreatif dan bermanfaat. Namun di era digital saat ini, banyak generasi muda dan remaja yang ditargetkan sebagai korban dari penyalahgunaan informasi maupun dari kurangnya cybersecurity. Dan menurut data dari Kominfo, pada tahun 2024 sebanyak 40% generasi muda dan remaja lah yang dijadikan korban maupun target dari penyalahan gunaan informasi maupun cybersecurity yang kurang. Dan dari sini kita sadar bahwa minimnya literasi digital maupun cybersecurity yang ada pada Indonesia. Berdasarkan pengalaman saya ingin mengingatkan teman-teman sebaya untuk lebih bijak dalam berteknologi dan dalam memilih informasi. Pengalaman saya di bidang media tidak berhenti di panggung. Melalui podcast, short movie, dan video kreatif, saya belajar menyampaikan informasi dengan jelas, bermakna, dan menarik. Inilah hobi saya dalam berkreasi di bidang film, sekaligus mengasah kemampuan storytelling dan produksi digital. Hobi ini telah membawa saya menjuarai FLS 3N tahun 2025 Harapan 2 se-Kabupaten Gresik, serta mendapat juara favorit video gempur rokok ilegal oleh Kominfo Gresik tahun 2025. Rasa ingin tahu saya menghantarkan saya ke level internasional. Saya menjadi semifinalis ASEAN Research Innovator Summit pada 2022 dan dari pengalaman itulah yang menjadikan saya semakin tertarik pada bidang penelitian.
Tidak hanya itu, beberapa inovasi yang telah saya lakukan seperti salep penyembuh luka dari limbah tulang ikan bandeng, teh dari tangkai cabai, yogurt dari tangkai cabai, juga parfum dari limbah kulit durian. Dari permasalahan di sekitar, saya menyadari bahwa dengan inovasi dan penelitian kita bisa menyelesaikan berbagai solusi dari limbah yang sudah tidak digunakan. Kepercayaan diri itulah yang membawa saya mengikuti International Youth Leader Championship di Malaysia pada tahun 2020. Kala itu saya berkesempatan menampilkan wayang kulit dengan tajuk Arjuna dan Sri Kandi. Dari program itulah, saya berkesempatan terpilih menjadi salah satu awardee full fund untuk mengikuti International Youth Leader Fellowship di Eropa dengan fokus pada Sustainable Development Goals. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sebagai generasi muda, saya juga sering membantu UMKM di Gresik dalam hal promosi dan juga pemasaran, seperti pembuatan banner maupun logo. Saya percaya bahwa sebagai generasi muda, kita dapat memberikan kontribusi nyata dalam hal inovasi dan juga kreativitas. Tentu saja semua dukungan ini tidak lepas dari sekolah saya, SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Sekolah ini tidak sekedar menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang untuk membentuk karakter, kreativitas, dan kepemimpinan. Dengan visi menjadi sekolah inovatif bertaraf internasional yang islami, SMA Muhammadiyah 1 Gresik terus berinovasi melalui berbagai program unggulan. Salah satunya adalah International Class Orientation atau ICO yang membekali siswa dengan kemampuan berbahasa asing bersama native speaker dari Kanada. Moto Be The First menjadi landasan dan inspirasi bagi SMA Muhammadiyah 1 Gresik memacu sekolah untuk terus melahirkan generasi yang inovatif, berprestasi, dan berakhlak mulia. Sehingga semua pengalaman ini mengajarkan kami tanggung jawab, kerjasama, dan juga integritas. Nilai kebersamaan dan keberanian yang diajarkan di sekolah selaras dengan budaya Gresik. Bandar Gresik adalah saksi sejarah perdagangan dan budaya sejak berabad-abad lalu. Warisan itu masih hidup hingga hari ini, salah satunya melalui baju adat Gresik. Kerudung Furosi yang saya kenakan bukan sekedar kain, tetapi mahakarya tradisional yang melambangkan ketekunan, keanggunan, dan identitas perempuan Gresik. Mengenakannya adalah cara saya merawat budaya, sekaligus mengenalkan warisan ini kepada generasi muda. Salah satu tradisi khas Gresik yang sering luput dari sorotan adalah okol. Okol adalah seni bela diri tradisional khas Gresik yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Tradisi ini biasanya digelar di lapangan tanah terbuka dengan penonton yang berdiri mengelilingi arena. Pertandingannya sederhana. Dua peserta saling beradu tenaga menggunakan bahu dan dada berusaha menjatuhkan lawan. Tidak ada senjata, hanya kekuatan, strategi, dan keseimbangan tubuh. Namun, makna okol jauh lebih dalam dari sekedar adu fisik. Okol mengajarkan keberanian yang beretika karena peserta harus berani maju namun tetap mematuhi aturan. Ia mengajarkan sportivitas karena setiap lawan adalah sahabat yang harus dihormati. Dan yang terpenting, okol adalah simbol persaudaraan dan persatuan. Sebagai generasi muda Gresik, saya percaya bahwa masa depan dibangun dari rasa keberanian dalam menjaga tradisi hingga mempersiapkan tantangan global. Dari okol, kita belajar bahwa sportivitas itu sangatlah penting. Hingga teknologi yang menuntut kita untuk selalu merasa waspada. As the young generation, we are the heroes of the past and the architecture of the future. And remember what Warren Buffett said. The best investment you can make is the investment in yourself. Busana adat Gresik katon aib, kebaya lan songko jadi pepadu. Yen ora ilang rasa percaya diri, mongso ngarep bakal luwih maju. Saya, Bayin Aurelia, siap menjadi Duta Pelajar 2025.